Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang sama-sama sudah kita maklumi. Ini kita ambil dari kitab Al-Jannat wan Nar. Untuk kajian kali ini kita akan bahas permasalahan tafawud adzabi ahlin nar. Tingkatan-tingkatan azab yang akan ditimpakan, yang akan diberikan kepada penduduk neraka. Dalam artian, berarti di dalam neraka tersebut bukan hanya satu tingkat. Dalam artian, penduduk neraka tidak mendapatkan azab hanya satu tingkat atau dengan azab yang sama, tetapi masing-masing mereka akan mendapatkan azab berat dan ringannya itu terkait dengan sejauh mana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma kanatin naru darakat ba'daha ashaddu 'adzaban wa hawlan min ba'din. Neraka memiliki tingkatan darokat, di mana tingkatan yang lain, tingkatan yang satu lebih dahsyat azab yang Allah sediakan dibandingkan tingkatan-tingkatan yang lain. Karena ahluha mutafawwituna fil azab, berarti penduduknya juga bertingkat-tingkat mendapatkan azab tersebut. Fa fil hadits alladhi yarwihi Muslim wa Ahmad an Samurah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dari Samurah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fi ahlin nar, di mana beliau bercerita kepada kita tentang bagaimana kondisi penduduk neraka. Beliau mengatakan, inna minhum man ta'khudhun naru fi aqibaih. Di antara penduduk neraka itu ada yang dibakar hanya sampai mata kaki, kedua mata kaki. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbataih. Ada juga yang dibakar hingga lutut. Wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatih. Ada juga yang dibakar oleh api neraka sampai pinggangnya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila tarqutihi. Di antara mereka ada yang dibakar hingga tulang bahunya. Tulang ini ikhwah, tulang yang ada di bawah leher. Ini yarkut namanya. Dari mulai tengah sampai ke sendi bahu, ini ada satu tulang, ya. Ini yarkut. Jadi ada yang dibakar
Ada yang dibakar oleh api neraka hingga kedua mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan ada juga yang sampai bawah lehernya. Wa fi riwayatin ila unuqih, bahkan dalam satu riwayat disebutkan hingga lehernya. Artinya ikhwah, dibakarnya sampai batas-batas tertentu itu juga tergantung dengan seberapa banyak dosa yang dia lakukan. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka semakin banyaklah anggota tubuhnya yang akan dibakar oleh api neraka. Kita lihat lagi dalam hadis yang lain, ya. Wa qad haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akhaffi ahli nari adaban. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan kepada kita siapakah penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Wa fi hadits al-Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahli nari adzaban yaumil qiyamah, sesungguhnya azab yang paling ringan ditimpakan kepada penduduk neraka di hari kiamat adalah li rajulin tudu fi akhmasi qadamaihi jumratun ta yaghli minha dimaghuhu, yaitu jenis azab di mana seorang penghuni neraka diletakkan bara api neraka, bara apinya saja, bukan apinya, bara api neraka di bawah telapak kakinya. Akhmas itu ikhwah, kalau telapak kaki kan ini, tapi kalau akhmas itu yang tidak terkena lantai. Ya, kalau kita lihat kaki kita itu kan fosurnya itu kan ada dari depan, samping, dan belakang. Itu yang terkena lantai. Makanya kalau kaki kita basah, kemudian kita letakkan kaki kita di lantai, kan ada sedikit yang tidak terkena lantai. Itu namanya akhmas. Ya, yang terkena lantai, yang tercetak jejak kita di lantai, itu tidak akhmas. Yang akhmasnya yang tak terkena. Jadi ada sedikit dia bahagian dalam telapak kaki, itu akhmas. Di situ diletakkan bara api neraka itu. Kemudian itu pun sudah cukup untuk membuat otak dari orang tersebut menggelegak. Kita perhatikan, ya, coba kita perhatikan bahwasanya bahagian badan kita yang paling jauh, antara anggota badan kita yang paling jauh, ya, antara telapak kaki dengan otak, karena otak kan yang paling jauh, paling atas. Jadi itulah yang paling jauh jaraknya. Jadi kalau seandainya letak yang paling jauh saja dari anggota badan itu membuat otak tersebut menggelegak, lantas bagaimana yang diantaranya? Diletakkan di telapak kakinya itu berupa bara api neraka, kemudian menggelegak kepalanya, menggelegak otaknya. Lantas bagaimana dengan leher, dada, hati, jantung, perut, paha, pinggul? Ini kan lebih dekat. Tentu ini akan lebih panas lagi, ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Kemudian kita lihat lagi. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, fi sahihil Bukhari ayda, masih dalam hadis sahih Bukhari, anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah rajulun ala akhmasi qadamaihi jumratan. Ya, di sini disebutkan jumratan. Sesungguhnya azab penduduk neraka yang paling ringan nanti di hari kiamat adalah seorang yang diletakkan bara api neraka, dua buah bara api neraka diletakkan di bawah telapak kakinya, yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghlil mirjal fil qamqam. Maka akibat dua bara api yang diletakkan di bawah kaki si penduduk neraka ini, maka menggelegaklah otaknya. Gelegaknya itu bagaikan menggelegaknya air dalam periuk. Jadi kalau kita lihat, ikhwah, air dalam periuk itu kan ketika dia sudah sampai suhu 100 derajat itu kan menggelegak, bluk 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 bluk. Semakin panas semakin kuat,
semakin banyak gelegakannya, begitulah otak akan menjadi menggelegak. Dikarenakan saking panasnya bara api neraka tersebut. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa fi riwayatin anin Nu'man bin Bashir 'inda Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna ahwana ahlin nari adzaban man lahu ni'alan wa syirakan min nar. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah penduduk neraka yang dipakaikan kepada mereka, yang disuruh pakai na'lan, 2 sandal, wa syirakan, dan 2 tali sepatu dan 2 tali sandal, minanar, tetapi terbuat dari api neraka. Sandal terbuat dari api neraka, tali sandalnya juga terbuat dari api neraka. Apa akibat ikhwah? Yaghli minhuma dimaghuhu, yang membuat otaknya menggelegak, kama yaghlil mirjal, sebagaimana menggelegaknya air dalam periuk. Ma yara anna ahadan asyaddu minhum adzaban, di mana orang yang diazab ini merasa dialah yang paling dahsyat mendapatkan azab. Wa innahu la ahwanuhum adzaban, padahal dia sedang menderita azab yang paling ringan di antara sekian banyak penduduk neraka. Bayangkan ikhwah. Jadi orang yang menderita, orang yang menerima azab paling ringan di dalam neraka, dia merasa azab dialah yang paling berat, azab dialah yang paling dahsyat, dialah orang yang paling dahsyat menerima azab. Padahal sesungguhnya dia orang yang paling ringan menerima azab. Azab yang dia rasa adalah azab yang paling ringan. Kalau seorang yang mendapatkan azab yang paling ringan, dia sudah merasa dia sedang mendapatkan azab yang berat, bahkan yang paling berat. Lantas bagaimana dengan orang yang benar-benar mendapatkan azab berat dalam neraka jahanam? La haula wala quwata illa billah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Semoga Allah melindungi kita dari neraka jahanam. Wa fi sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna ahli nari azaban yanta'iluna alaini minan nar. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya yaitu penduduk neraka yang memakai sandal dari api neraka. Yaghli dimaghuhu min hararatin alaihi, di mana otaknya akan menggelegak dikarenakan panasnya sandal neraka tersebut. Waral Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira indahu ammuhu Abu Talib, di mana orang-orang menyebut paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada Rasulullah, ada sahabat yang menyinggung tentang paman beliau. Ada seorang sahabat ataupun beberapa sahabat menyinggung-nyinggung tentang paman beliau yang masuk neraka. Permasalahannya adalah mereka tahu pamannya Abu Talib, karena Abu Talib ini paman kandungnya ikhwah. Antara ayah Rasulullah Abdullah dengan Abu Talib itu seayah seibu. Beda dengan paman-paman yang lain, itu seayah tapi tidak seibu. Oleh karena itulah makanya ketika
Abdul Muthalib atau yang bernama Syaibah ini meninggal dunia, hak asuh Rasulullah jatuh kepada Abu Thalib, bukan kepada yang lain-lain, bukan kepada paman-paman beliau yang lain. Karena inilah paman yang paling dekat. Dan Abu Thalib, Masya Allah, beliau sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terukir dalam sejarah bahwasannya Abu Thalib membela habis-habisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejahatan-kejahatan orang-orang Quraisy. Beliau menjadikan, mereka gunakan wibawa, posisi, kedudukan, pengaruhnya untuk melindungi Rasulullah SAW, yaitu keponakan kandung beliau sendiri. Itulah ikhwah, ya. Jadi Abu Thalib ini pun disebut-sebut karena dia matinya kan kafir, ikhwah. Seperti yang sama-sama sudah kita maklumi ketika Rasulullah SAW menjenguk paman beliau Abu Thalib yang pada saat itu sedang sekarat, mau meninggal dunia. Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuhu laka indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, sebutkanlah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan sebagai modal untuk membelamu di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Tapi di sebelah Abu Thalib ini ada Abu Jahal dengan ada Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang ini temannya Abu Thalib. Lantas dua orang ini ketika mendengar Rasulullah ingin mengajak Abu Thalib masuk Islam, ini dua orang ini tidak tinggal diam. Memang dua orang ini merupakan antek-anteknya setan. Memang berupaya sedapat mungkin untuk menghalangi kaum muslimin untuk berjalan lurus, menghalangi orang-orang agar tidak masuk Islam, termasuk temannya Abu Thalib. Dia tidak rela kalau temannya itu masuk Islam. Padahal Abu Thalib itu sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Lantas ditimpali oleh Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Thalib atarghabuna an millati Abdul Muttalib. Abu Thalib, kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muthalib, ayahmu sendiri? Kembali Rasulullah mengulangi, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuhu laka indallahi yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang bisa aku jadikan sebagai modal untuk membelamu. Rasulullah sangat ingin agar pamannya terlepas dari api neraka. Beliau pasti menyayangi pamannya. Ini paman kandungnya. Dan pamannya juga sayang kepada Rasulullah SAW. Sejak kecil dia asuh bagaikan anaknya sendiri. Itulah Abu Thalib. Oleh karena itu, suatu hal yang sangat membahagiakan kalau orang-orang yang kita cintai itu ikut sunnah Rasulullah SAW bersama kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, abang kita, kakak kita. Satu manhaj, satu pemikiran, satu akidah. Ini suatu hal yang sangat menyenangkan, ikhwah. Dan Rasulullah ingin itu terjadi antara beliau dengan dengan Abu Thalib. Itu yang beliau inginkan. Beliau ulang lagi, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallahi yaumal qiyamah. Ini si Abu Jahal kembali nimpal, Abu Thalib, atarghabuna an millati Abdul Muthalib. Diulang lagi. Rasulullah ulang lagi sampai 3 kali. Ditimpali lagi oleh Abu Thalib, oleh Abu Jahal ini, ikhwah. Hingga akhirnya Abu Thalib mengucapkan di akhir kehidupannya, ana ala millati Abdul Muthalib. Aku berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Demikian, ikhwah. Pupus harapan beliau, ya. Ketika dia meregang nyawa sudah tercabut, maka pupuslah harapan beliau untuk mengajak paman beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu Abu Thalib ini mati dalam keadaan kafir. Sehebat apapun jasanya, tidak akan bisa menyelamatkan dia dari api neraka jika seorang itu mati kafir. Sebanyak apapun jasanya membela Islam, bahkan membela Rasulullah SAW, tidak ada manfaatnya
untuk terbebas dari adab neraka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apakah Rasulullah pada waktu itu sedih? Siapa yang nggak sedih? Orang yang disayangi ternyata mati kafir, ikhwah. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau adalah Sayyidul Rusul, Sayyidul Mursalin, pemimpin seluruh para rasul, pemimpin Sayyidul Waladi Adam, pemimpin seluruh anak-anak Adam, tapi masalah hidayah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan bahwasanya aku lebih berkuasa, aku yang berhak, ini milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapapun nggak bisa menggugat. Kalau aku katakan tidak, ya tidak. Ini menunjukkan ikhwah bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba Allah. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang menyanjung, memuliakan, mengagungkan hingga akhirnya derajatnya dinaikkan sebagaimana derajat Allah Subhanahu wa taala. Ini syirkul akbar. Ini syirik besar. Tapi kita kembali kepada kisah Abu Talib tadi. Akhirnya matilah Abu Talib dalam keadaan kafir. Ya. Meninggallah Abu Talib dalam keadaan kafir. Tapi sejarahnya kan mencatat bahwasanya Abu Talib ini banyak membantu Rasulullah dalam dakwah. Ya, walaupun dia sendiri tidak sampai masuk memeluk Islam. Inilah yang disinggung oleh para sahabat. Ya, inilah yang disinggung oleh para sahabat. Kira-kira Abu Talib yang matinya dalam keadaan kafir, seluruh jasa-jasanya yang beliau berikan, yang dia berikan kepada Rasulullah SAW, pembelaan dan seterusnya, apakah itu ada manfaatnya? Faqal, beliau mengatakan, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Sepertinya syafaatku akan bermanfaat untuk Abu Talib nanti di hari kiamat. Fayuj'al fi dahdahi minan nar yablu ka'baih. Dia diletakkan di neraka yang dangkal. Bayangkan ikhwah. Dia diletakkan di neraka yang dangkal yang hanya sampai mata kaki. Yaghli minhu ummu dimaghihi, tapi itu membuat inti otaknya menggelegak. Demikian ikhwah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga pernah ditanya masalah ini. Apa kata beliau? Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya tidak dikarenakan aku, maka si Abu Talib akan diletakkan di neraka yang paling bawah, seperti yang telah kita singgung bahwasanya neraka itu memiliki darokat. Darokat itu tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah, maka semakin dahsyat, berat, semakin mengerikan azab tersebut. Dan Abu Talib ditempatkan di tempat yang paling tinggi dari neraka, di mana azabnya paling ringan di antara penduduk neraka yang lain. Apa itu ikhwah? Diletakkan dia di neraka yang hanya sampai kedua mata kaki. Namun begitupun otaknya menggelegak dikarenakan hal itu. Demikian ikhwah. Hanya itu yang bisa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Namun dia tetap kekal dalam api neraka. Tetap kekal, gak bisa keluar. Kenapa demikian ikhwah? Karena konsep Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yang mati kafir, ya dia kekal dalam api neraka. Sebanyak apapun jasa-jasa dia dalam Islam, dia tetap kekal dalam neraka. Abu Talib, karena dia matinya kafir, dia kekal dalam api neraka. Ini juga menunjukkan ikhwah bahwasanya ya kita nggak bisa memberikan petunjuk. Kita sebagai manusia, sebagai da'i, sebagai ustadz, hanya bisa memberikan hidayah itu al-irsyad.
hanya bisa menunjukkan, ini loh yang baik, ini loh yang sunnah Rasulullah SAW. Ayo kita lakukan. Ayo Bapak Ibu kita sama-sama melaksanakan sunnah Rasulullah. Ayo Bapak dan Ibu sekalian, kita meyakini ini merupakan sunnah para sahabat, sunnah para salafus saleh. Ini merupakan keyakinan para salafus saleh. Ini merupakan manhaj para salafus saleh. Hanya bisa mengajak. Hanya bisa mengajak. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut dalil, tidak dituntut hasil. Seperti yang pernah kita singgung bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam dia berdakwah dengan usia 950 tahun. Tapi pengikutnya hanya beberapa orang saja. 950 tahun pengikutnya hanya beberapa puluh saja, ikhwah. Beberapa puluh, nggak banyak. Apakah lantas kita katakan Nabi Nuh tak berhasil dalam dakwahnya? Kita katakan tidak. Oleh karena itu ikhwah, ketika berdakwah yang terpenting ikhlas dan benar apa yang didakwahkan. Dengan metode yang benar, dengan ilmu yang basirah, masalah hasil kita berikan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang yang lebih bagus dakwahnya, metodenya ketimbang Rasulullah? Tapi ternyata Rasulullah tak berhasil. Ya, tidak berhasil mengajak Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ini yang harus kita camkan. Tapi juga kita sebagai orang yang mengajak, jangan langsung memvonis orang yang diajak itu bengal. Bukan tidak jarang kita mendengar, wah orang ini tidak menerima kebaikan, sulit menerima kebenaran. Ikhwah, jangan-jangan dia sulit menerima kebenaran karena kita yang nggak siap, yang nggak siap sabar. Karena bagaimanapun dakwah itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum dibutuhkan kesabaran. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang itu wajib untuk ilmu. Setelah dia dapat ilmunya, dia wajib untuk mengamalkan. Setelah dia amalkan, dia wajib untuk mendakwahkan. Setelah dia dakwahkan, dia wajib untuk sabar. Makanya ikhwah, jangan menjustifikasi orang lain takkan mau menerima kebaikan. Tidak ada kebaikan dia sedikit pun. La haula wala quwata illa billah. Kita dalam berdakwah, hendaklah kita melihat mereka dalam kacamata kasihan. Sehingga kita mengajak dengan rasa kasih sayang. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Wa qad ja'atin nusus al-Qur'aniyatu musaddiqatun litafawuti ashabin nar fil adzabi. Dalam nas-nas Quran juga disebutkan bahwasanya penghuni neraka itu juga memiliki tingkatan azab. Kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu letaknya di kerak-kerak di neraka yang paling bawah. Ikhwah, kalimat neraka yang paling bawah berarti ada neraka yang atas, paling atas, ada yang pertengahan. Karena tidak akan muncul kalimat paling bawah kecuali ada yang di atas. Seperti ikhwah, kalau kita katakan, orang ini lebih pendek dibandingkan orang itu, orang ini pendek misalnya, pasti ada yang tinggi. Pasti ada yang tinggi. Orang ini kecil, berarti ada yang besar. Apalagi di sini disebutkan fid darkil asfal, di tempat yang paling rendah, berarti sudah sangat jelas. Ada tempat yang paling tinggi, ada tempat di atasnya, atau ada tingkatan-tingkatannya. Itu menunjukkan bahwasanya ya, orang-orang munafik mendapatkan azab yang paling berat. Jadi ini bukan kafir sembarangan, ikhwah. Kalau orang kafir, orang non-muslim, ya jelas dia Nasrani, dia Yahudi, dia Konghucu, dia Buddha, Hindu, jelas ikhwah. Tapi munafik ini ikhwah, dia itu masuk ke dalam Islam, berpura-pura Islam, dan dia rusak Islam dari dalam. Apalagi dia dianggap oleh masyarakat seorang cendekiawan, seorang alim, maka dia akan berfatwa sekehendaknya, sesukanya, menghalalkan yang haram, menghembuskan syubhat-syubhat. Itu ikhwah, zindiq, orang yang berpura-pura masuk Islam. Makanya nifak yang dimaksud di sini adalah orang kafir yang berpura-pura masuk Islam.
Ini sangat berbahaya, ikhwah. Karena kita anggap dia ini teman kita. Demikian, ikhwah. Kita menganggap dia ini teman kita. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah di awal, Allah menyebutkan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila dia bertemu dengan orang-orang beriman, dia akan katakan, kami itu beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Namun apabila dia bersama setan-setan mereka, kelompok mereka, bersama teman-teman mereka, qalu inna ma'akum. Kami itu bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami itu hanya mengolok-olok orang mukmin. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'maun. Demikian, ikhwah. Jadi munafik itu sangat berbahaya. Orang kafir, banyak orang kafir, tapi kufur yang paling berbahaya bagi kaum muslimin adalah orang munafik, karena tidak diketahui kekufurannya. Demikian, ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Misalnya ini, kalau orang kafir yang mengatakan, oh sebenarnya zina itu halal, maka orang muslim akan mengatakan, ente tahu apa? Ente kan orang kafir. Tapi kalau dari orang dalam, ordal kata orang sekarang, kalau ordalnya, orang dalamnya dalam Islam mengatakan zina itu halal, dia seorang profesor, seorang doktor, sudah S3, sudah profesor, sudah guru besar, kemudian dia bercerita seolah dengan analisa yang akurat sehingga dia menyimpulkan zina itu halal, itu menjadi pertimbangan bagi kaum muslimin. Dan lebih mudah orang sesat berbicara apabila yang berbicara itu orang dalam sendiri ataupun orang muslim sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Surat Ghafir ayat 46. Dan di hari kiamat nanti, maka adkhilu, masukkan Fir'aun ke azab yang asyadda. Asyadda itu kan yang paling dahsyat. Masukkan Fir'aun ke azab yang paling dahsyat. Berarti ada yang paling, berarti yang sedang, gitulah kira-kira, ikhwah. Allah juga firman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzab bima kanu yufsidun. An-Nahl ayat 88. Dan orang-orang yang kafir wasaddu an sabilillah, menghalang-halangi orang-orang untuk menempuh jalan Allah, zidnahum adzaban fawqal adzab, akan kami tambah azab di atas azab yang sudah kami timpakan. Jadi tadinya dia sudah kena azab, ditambah lagi azabnya. Berarti kan memang bertingkat-tingkat azab tersebut. Bima kanu yufsidun, dikarenakan kerusakan yang telah mereka lakukan. Yaqul Qurtubi fi hadzal mawdu', Imam Al-Qurtubi menyinggung tentang masalah ini, berkomentar tentang masalah ini. Hadzal babu yadulluka ala anna kufra man kafara faqat laisa ka kufri man tagha wa kafara wa tamarrada wa asa. Bab ini membuktikan bahwasanya kekufuran orang yang kafir hanya kufur. Kafirnya orang yang kafir hanya kufur saja. Itu berbeda dengan orang yang kufur menganiaya kaum muslimin, ingkar, bangkang, dan dosa. Itu beda lagi, ikhwah. Ya, kan ada orang kafir, dia kafir, tapi dia dengan kaum muslimin bagus, muamalahnya bagus, bahkan membantu kaum muslimin misalnya, ya, beri beras misalnya, atau bantu-bantu sosial misalnya. Apakah orang ini diazab? Ya, diazab dikarenakan kekufurannya. Dibandingkan seorang kafir memusuhi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, membantai anak-anak mereka. Ini azabnya lebih besar tentunya. Gak akan ada orang yang mengatakan azabnya sama dengan muslim yang bisa dengan kafir yang bisa berdampingan dengan kaum muslimin. Demikian, ikhwah, beda. Kenapa? Dia ini lebih parah kekufurannya. Bukan hanya kufur, permusuhannya, kedengkiannya, kebengisannya yang ditimpakannya kepada kaum muslimin. Makanya azab kafir ini jauh lebih berat, ikhwah, rahimanallah wa iyyakum.
Wala syakka annal kuffara fi adzabi jahannam mutafawitun. Jadi tidak disangsikan lagi bahwasanya orang-orang kafir yang Allah jebloskan ke dalam neraka jahanam itu azabnya itu bertingkat-tingkat. Kama qad ulima minal kitabi wa sunnah, sebagaimana yang bisa kita ketahui dari kitab, dari informasi dari kitab yaitu Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali anna na'lamu al-qat'i wath-thabati, sebagaimana kita juga mengetahui dengan mengetahui dengan tanpa ragu-ragu lagi, bil qat'i. Demikian juga kita sudah tahu dengan pasti. Nah, itu dia. Ya. Wali anna na'lamu al-qat'i wath-thabat, sebagaimana kita sudah ketahui dengan pasti annahu laisa adzabun man qatala al-anbiya wal muslimin wa fatka fihim wa afsada fil ardi wa kafara musawiyan li'adzabin man kafara faqat wa ahsana lil anbiya wal muslimin. Bahwasanya kita sudah bisa memastikan bahwasanya tidak sama azab orang kafir yang membunuh nabi, membunuh para nabi, membunuh kaum muslimin, menganiaya kaum muslimin, merusak tempat tinggal kaum muslimin, dan dia telah engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak akan mungkin sama azabnya dengan orang yang kafir saja dan tapi dia baik dengan para nabi, baik dengan kaum muslimin, seperti yang kita katakan tadi, ikhwah. Ya. Tidak akan mungkin sama. Yang satu membenci, kafir membenci, memusuhi, membantai. Yang satu ini dia kafir, ya. Yang satu lagi dia kafir saja, tapi dia baik dengan tetangga-tetangganya kaum muslimin, tidak ada benci dengan kaum muslimin, bahkan sering memberi bantuan kepada kaum muslimin. Tentu akan beda, ikhwah. Akan beda tingkatan azabnya. Yang pertama tadi pasti lebih dahsyat dan lebih mengerikan ketimbang yang kedua. Ala taro Abu Talib kaifa akhrajahu Nabi sallallahu ila dahdahi li nusratihi ya. Kamu bisa lihat bagaimana Abu Talib dikeluarkan oleh Rasulullah SAW dari azab yang paling dahsyat ke azab yang paling ringan, dikarenakan Abu Talib pernah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dabbahu anhu, dan telah membela beliau, wa ihsanu ilaihi, dan telah berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwah, orang kafir saja ketika mereka berbuat baik terhadap kaum muslimin, Allah masih beri dia manfaat, tapi bukan manfaat keluar dari neraka, tidak, dengan meringankan azab. Itu kafir, ikhwah. Apalagi dia seorang muslim. Demikian, ikhwah. Gak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengabaikan pahala-pahala kaum muslimin. Gak akan mungkin mengabaikan. Wala yudhi'u ajral muslimin, mukminin. Bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin. Allah tidak akan pernah menzolimi umat manusia. Pasti akan ada balasannya, sedikit banyak. Hanya memang khusus untuk orang kafir yang non-muslim, sebanyak apapun kebaikannya, sebaik apapun dia, maka dia tetap tak akan pernah dikeluarkan dari api neraka selamanya. Taib. Wa hadithu Muslimin an Samurata, hadis Muslim dari Samurah, yasihu ayyakuna fil kuffari bidalilin hadits Abi Talib wa yasihu ayyakuna fi man yu'adzab min wahidin. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samurah tadi, ini dari Samurah yang disebutkan bahwasanya di antara penduduk neraka itu ada yang disiksa, yang dibakar sampai mata kaki, ada yang dibakar sampai lutut, ada yang dibakar sampai pinggang, dan ada yang dibakar sampai leher. Itu hadis Samurah tadi. Hadis Samurah ini bisa berlaku untuk orang kafir, ya, dengan dasarnya Abu Talib tadi, ya. Artinya
bisa saja orang kafir itu dibakar di dalam api neraka sampai ke mata kaki, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai lutut, ada yang sampai sampai leher. Ya tergantung seberapa banyak kebaikan yang dia lakukan, tergantung seberapa jauh, seberapa banyak jasa yang telah dia berikan kepada kaum muslimin. Tapi ingat, ya, tetap di neraka, kekal selamanya, tidak akan keluar dari api neraka. Jadi hadis Samurah itu bisa berlaku untuk orang kafir dan juga bisa berlaku untuk orang-orang muslim. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat ikhwah, ya, inna ahwana ahlin nari adaban. Sesungguhnya azab yang paling ringan dari penduduk neraka yaitu seperti yang ditimpakan pada Abu Talib. Tapi kan bisa jadi ikhwah, bisa jadi orang muslim yang muwahhid dia mendapatkan azab yang jauh lebih berat ketimbang Abu Talib ketika dia dimasukkan dalam neraka. Demikian. Bisa saja seperti itu. Kalau Abu Talib diletakkan, dibakar dia dengan api neraka sampai ke mata kaki, boleh jadi ada orang muslim yang lebih parah daripada itu azabnya. Mungkin sampai lutut, mungkin sampai pinggang, atau mungkin sampai leher. Tapi bedanya, si muslim suatu saat nanti akan dikeluarkan dari neraka, tapi Abu Talib takkan pernah keluar dari api neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, wa'lam anna tafawuta ahli nari fil adzabi huwa bihasbi tafawuti a'malihim allati adkhalu biha an-nar. Ketahuilah, kata Ibnu Rajab rahimahullah, bahwasanya perbedaan azab yang ditimpakan pada penduduk neraka itu terkait dengan perbedaan amalan-amalan mereka yang menyebabkan mereka masuk ke neraka. Demikian ikhwah. Bisa saja seorang itu masuk neraka dikarenakan dosa kecil. Bisa saja seorang itu masuk neraka dikarenakan dosa besar. Dosa kecil yang tak diampuni oleh Allah dan dosa besar yang tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bisa saja seperti itu terjadi. Ya tentunya dalam masalah ini, kalau dia masuk neraka dikarenakan dosa besar, tentu lebih berat dong azabnya ketimbang orang yang masuk neraka gara-gara dosa kecil. Pasti akan berbeda. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Kemudian ikhwah, thumma saqa al-adillatu dallah ala dzalik. Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan beberapa dalil yang membuktikan hal itu. Wasaqa qaula Ibnu Abbas, beliau juga menyebutkan ucapan Ibnu Abbas, laisa iqabi man taghallada kufruh wa afsada fil ardi wa da'a ila al-kufri kaman laisa kadzalik. Tentu tidak sama, kata Ibnu Abbas, tentu tidak sama dong azab orang yang kufurnya sangat berat, merusak dunia, kemudian mengajak pada kekufuran, dengan azab orang yang tidak seperti itu, yang hanya kufur saja dia. Dia kufur, dia nggak pernah ngajak orang untuk ikut kafir, dia nggak pernah ingkar luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia kafir begitu saja. Demikian. Tentu dua hal ini merupakan dua hal yang sangat berbeda dan azabnya juga pasti akan disediakan Allah dengan berbeda. Intinya ikhwah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, Allah akan perlihatkan, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun, Allah juga akan memperlihatkannya, dan kamu juga akan melihatnya. Dan itu nanti akan dibalas dengan balasan. Ya, itu akan dibalas dengan balasan. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi, di mana terkait dengan wasiat Jibril. Wasiat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat itu ikhwah, i'mal ma syi'ta
I'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi. Beramallah kamu sesukamu, karena kamu akan dibalas dengan amalanmu itu. Baik amalanmu akan baik balasannya. Buruk amalanmu akan buruk balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik, maka baik itu kembali kepada kalian. Kalian sendiri yang untung. Wa in asa'tum falaha. Tapi kalau kalian berbuat buruk, maka kalian sendiri yang rugi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian summa qala Ibnu Rajab. Kemudian Ibnu Rajab juga mengatakan kembali, wa kadzalika tafawutu adzabi usatil muwahhidin finnar. Demikian juga adanya perbedaan azab bagi yang ditimpakan kepada orang-orang muslim, orang-orang muwahhid yang durhaka, yang berdosa, finnari, di dalam azab, di dalam neraka, bihasbi a'malihim, sesuai dengan amalan mereka. Ya, jadi kaum muslimin, orang yang muwahhid, yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau yang mensekutukan Allah itu berarti dia nggak muslim, ya. Yang muslim di sini maksudnya yang muwahhid, ya. Maka kalaupun mereka tidak Allah ampuni dikarenakan dosa yang mereka lakukan, karena pada prinsipnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tapi masih mengampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang dia kehendaki, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada orang-orang yang dia tidak berbuat syirik, dia berbuat dosa, tapi dia nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Demikian ikhwah. Dan berat ringannya azab neraka tersebut terkait dengan berat dan tidaknya dosa yang dilakukan orang tersebut yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, falaisa uqubatu ahlil kibari ka uqubati ahli shaghair. Tentunya tidak sama dong azab yang Allah sediakan untuk orang yang berbuat dosa besar dengan azab yang Allah sediakan untuk orang yang berbuat dosa kecil. Waqad yukhaffafu an ba'dihim bihasanatil ukhra lahu. Bahkan sebahagiannya ada yang diringankan dikarenakan ada kebaikan yang menyebabkan dosa dia itu, azab dia itu diringankan. Ya. Dia melakukan dosa, ya. Tapi ternyata dia tidak diazab seperti orang yang melakukan dosa yang sama. Kenapa? Karena ternyata dia melakukan satu perbuatan baik yang bisa meringankan dosa dia. Demikian ikhwah. Ya, sama-sama si A melakukan dosa A. Misalnya nih, si A melakukan dosa misalnya minum khamar. Si B melakukan dosa minum khamar. Seharusnya kan sama ini azabnya, ya. Tapi karena si A dia melakukan satu amalan yang itu menyebabkan azab yang Allah sediakan untuk dosa yang ini itu lebih diringankan kepada si E ketimbang si A, karena si A tidak melakukan amalan kebaikan tersebut. Kemudian ikhwah, au bimasya Allah minal asbab, atau itu semua terpulang kepada Allah, terserah Allah mana yang mau diringankannya dan mana yang mau diberatkannya. Walihada yamutu ba'dhum finnar, oleh karena itu ada sebagian mereka yang sampai mati dalam neraka. Demikian ikhwah. Di sini pernyataan Ibnu Rajab yang terakhir ini Allahu alam dari mana rujukannya. Ya, beliau katakan bahwasanya sampai-sampai ada yang mati sebagian mereka dalam neraka. Sementara neraka itu kan la yamutu fiha wa la yahya. Allahu alam apa yang dimaksud oleh Ibnu Rajab dalam pernyataan yang terakhir, yaitu sampai-sampai di neraka itu sebagian mereka ada yang mati dalam neraka. Allahu alam bisawab. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum terkait dengan terkait dengan adanya perbedaan berat ringannya azab yang diderakan Allah, yang ditimpakan Allah kepada penduduk neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu tinggal kita sekarang yang masih hidup nih, kita mau ringankan apa gimana, atau kita mau lepaskan diri kita dari api neraka. Demikian ikhwah. Karena seringan-ringan azabnya itu menggelegakkan kepala, itu paling ringan. Hanya disuruh untuk memakai sandal, atau diletakkan di kakinya, di akhmas qadamain, di kakinya bara api neraka, menggelegak otaknya, itu paling ringan. Kita bisa pertimbangkan, Anda mau pilih yang paling ringan, dan orang yang paling ringan di azab neraka, dia merasa dialah orang yang paling dahsyat azabnya. La haula wala quwata illa billah. Gimana dengan orang yang paling berat?
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari adab neraka. Demikian saya kira itu saja materi untuk pagi hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini melalui layanan telepon di 021 823 6543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Nampaknya terputus, belum terhubung. Kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Ustadz, izin bertanya, kita akan mati sesuai dengan kebiasaan. Jika kita sudah bertaubat, namun kebiasaan baik kita baru kita mulai, apakah kita masih mungkin mati dalam kebiasaan buruk kita? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Para pemirsa, rahimani Allah wa iyyakum. Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan mati melakukan sesuatu tersebut. Ucapan ini ikhwah tentu tidak bisa kita katakan mutlak, pasti tidak bisa. Ya, tidak bisa. Contoh ikhwah. Misalnya, kalau kebiasaan saya itu misalnya apa ya? Kebiasaan saya si A misalnya, si A kesenangan dia, kesukaan dia, hobinya itu mancing misalnya. Ya, mancing ikan. Dia pergi dari pagi sampai sore mancing ikan kerjanya. Demikian ikhwah. Ini kebiasaan dia. Kalau tak mancing ikan, rasanya ada yang kurang dalam hidupnya. Maka kan berarti hidupnya itu umumnya dia habiskan untuk mancing. Maka kemungkinan besar dia akan meninggal dengan kebiasaan yang dia lakukan. Karena umum kehidupannya dia habisi dengan kegiatan tersebut. Demikian ikhwah. Kalau seorang kebiasaannya misalnya goes misalnya, main sepeda. Ya. Dari pagi sampai sore sepeda. Habis maghrib, maghrib istirahat. Ba'da isya sepeda lagi misalnya sampai jam 9. Begitu hari-hari. Ya, kan ada kemungkinan besar mati dalam keadaan main sepeda. Kenapa demikian? Karena dia menghabiskan kehidupannya itu dengan sepedanya. Tapi apakah pasti? Tidak, katakan tidak. Ya. Kita katakan tidak. Apalagi yang main sepeda ini pindah-pindah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sungguhnya hanya di sisi Allah, hanya Allah yang tahu kapan terjadi kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah yang tahu yang di mana akan turunkan hujan, dan Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kamu enggak tahu apa yang kamu lakukan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu enggak tahu di dunia mana, di bumi mana kamu akan meninggal dunia. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, oleh karena itu upayakan kita agar kegiatan hari-hari kita itu ada nilai ibadah, sehingga ketika Allah cabut nyawa kita, kita sedang dalam keadaan ibadah. Ibadah yang dimaksud tidak harus ibadah mahdhah. Baca Quran, tidak harus baca Quran. Ya, baca Quran ada waktunya, salat ada waktunya, kemudian cari nafkah kan bukankah itu juga ada waktunya? Demikian ikhwah. Tapi cari nafkah itu kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bekerjanya giat, Masya Allah, gigih kerjanya. Kemudian lewat Rasulullah dan para sahabat. Sahabat yang melihat sahabat yang tadi sangat gigih bekerjanya berkomentar, "In kana hadza fi sabilillah." Seandainya kegiatan seperti ini, giatnya seperti ini dia lakukan ketika jihad fisabilillah. Apa kata Rasulullah SAW?
In kana kharaja liyas'a ala abawaihi kabiraini fahuwa fi sabilillah. Loh, kalau seandainya dia keluar rumah untuk memberi nafkah kedua orang tuanya yang sudah tua renta, itu fi sabilillah. Wa in kana kharaja liyas'a ala auladi sighar, kalau dia keluar rumah untuk memberi nafkah anak-anak yang kecil, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar rumah untuk menyelamatkan dirinya dari meminta-minta, itu juga fi sabilillah. Makanya para bapak, para orang tua yang berkewajiban menafkahi anaknya, jadikan ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan kalau mulai jam 8 pulang jam 5, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam ikhwah, tanpa ada nilai ibadah. La haula wala quwata illa billah. Sayang sekali. Jadi jadikan sebagai ibadah. Niatkan, ya Allah, saya ini bekerja karena perintahmu ya Allah. Karena engkau mewajibkan aku untuk menafkahi anak dan istriku. Apalagi Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinarun anfaqtahu lil masakin. Wa dinarun anfaqtahu lil raqabah. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli khairun a'zamu ajran. Satu keping dinar engkau berikan kepada orang miskin. Satu keping dinar engkau berikan untuk jihad fisabilillah. Satu keping dinar engkau berikan untuk memerdekakan seorang hamba. Satu keping dinar engkau berikan untuk nafkah keluargamu, itu lebih besar dibandingkan yang lain. Ini kan berarti ibadah. Demikian ikhwah. Jadi, man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang hidup kebiasaan melakukan sesuatu, maka ada kemungkinan besar dia mati dalam keadaan seperti itu. Tapi kita nggak bisa pastikan. Karena bisa saja bisa saja orang yang hari-hari melakukan kemaksiatan, Allah beri petunjuk di akhir hidupnya. Ala amalu bil khawatim. Ternyata di akhir hidupnya dia taubat. Seperti ada seorang anak Yahudi yang dijenguk Rasulullah SAW ketika dia sakit, diajak oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia mau masuk Islam, dia lihat orang tuanya minta pendapat. Kata orang tuanya, "Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim." Akhirnya dia pun masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Allah selamatkan. Tadinya di Yahud, ternyata di akhir hidupnya masuk Islam. Masya Allah. Innallaha yahdi may yasha. Sungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi kemungkinan besar, tapi tidak bisa dipastikan. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya masih kita bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan orang kafir Ustaz yang sebelumnya dia kafir, kemudian dia sudah masuk Islam dan qadarullah setelah masuk Islam dia meninggal Ustaz. Apakah orang kafir tersebut tetap disiksa di neraka Ustaz? Silakan Ustaz. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tentang orang kafir yang masuk Islam kemudian dia mati dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ikhwah, orang-orang yang non muslim ketika dia masuk Islam, maka kebaikannya yang seharusnya tidak terhitung, dihitung. Dan dihitung 2 kali lipat. Keburukan yang dia lakukan diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Diubah oleh Allah menjadi sebuah kebaikan. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala hapus semua dosa-dosanya. Kalau dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosanya. Allahu a'lam bissawab, kecuali kalau kaitannya dengan kezaliman terhadap orang lain. Kalau ini memang harus minta maaf. Kalau pernah dia curi harta orang, pernah dia sakiti, pernah dia pukul orang lain dengan tanpa alasan yang benar. Kalau ini Allahu a'lam bissawab, setahu saya memang harus dia minta maaf. Karena ini masalah hak orang lain. Ya, hak orang lain. Dan hak tersebut harus dia selesaikan. Tidak bisa hanya dengan masuk Islam, dan tidak bisa hanya dengan memohon ampun kepada Allah. Orangnya masih ada. Hutang yang belum dikembalikan. Kembalikan. Jadi bukan berarti hutang, udah masuk Islam, aman, pemutihan. Dianggap gak ada hutang lagi. Tetap dipulangkan. Telah menfitnah seseorang ketika dia kufur, kemudian dia masuk Islam, minta maaf. Itu yang setahu saya. Allahu a'lam
bisawab. Jadi semua dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya terkecuali dosa terkait dengan manusia. Allahu a'lam bishawab. Nah. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi petanya. Selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dari mana, Bu? Iya, saya dengan As dari Purwakarta. Silakan pertanyaannya, Bu. Begini, ada doa yang sebaiknya kita baca. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Apakah kita boleh menambahkan wa zuriyatina? Dan kapan sebaiknya doa itu dibacakan, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, doa itu kan ada dua. Doa muqayyad dan ada doa mutlak. Doa muqayyad ini disebutkan, diucapkan dengan lafaz tertentu untuk perbuatan tertentu. Ya, tidak random dia. Lafaz tertentu diucapkan untuk satu perbuatan tertentu. Seperti kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, bagus artinya, tapi nggak bisa kita gunakan ini untuk doa safar. Ya, doa keluar rumah. Kita safar nggak safar, keluar rumah baca doa ini. Nggak bisa kita gunakan karena tidak ada tawakaltunya, kita gunakan untuk doa naik kendaraan. Ini doa untuk keluar rumah. Makanya ini doa lafaz tertentu untuk perbuatan tertentu. Ketika kita mau tidur, kita katakan Bismillahumma amutu wa ahya atau ahya wa amut. Nggak bisa kita gunakan doa ini untuk makan, ketika mau makan. Itu namanya lafaz tertentu untuk perbuatan tertentu. Ini doa muqayyad. Ada doa mutlak. Doa mutlak itu apa saja dan di mana saja selagi tempat tersebut bukan tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu alam, ibu yang bertanya tadi, Allahumma a'tiqna wa a'tiq aba wa ummahatina minan nar, ya Allah, lepaskanlah kami, jauhkanlah kami dari neraka, ibu kami, bapak kami dari neraka, dan ditambah zuriyatina, yaitu keturunan kami. Apakah itu dibolehkan? Kalau ini doa mutlak, boleh ibu, gak ada masalah. Karena doa mutlak itu doa mutlak itu isinya apa yang kita inginkan, isinya apa yang ingin kita ucapkan. Demikian ikhwah. Ibu tambah zuriyatina, wajironana, misalnya wazironina, terserah. Wa akhwatina, dan saudari-saudari saya, terserah, tidak ada masalah. Karena ini doa mutlak. Ya, tambah lagi sebanyak-banyaknya. Dibolehkan. Doa mutlak, lafaznya silahkan apa saja, selama yang diminta itu bukan maksiat, selama yang diminta itu bukan untuk memutuskan silaturahmi. Adapun tempatnya, ya, adapun tempatnya, cari tempat-tempat yang apa namanya, yang mustajab doa seperti antara adzan dan iqamah, seperti ketika di saat turun hujan, atau di hari Jumat antara asar dan maghrib, itu ada satu saat kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba meminta bertepatan di saat itu kecuali permintaan tersebut pasti akan diperkenankan. Apalagi di saat safar, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau menurut sebagian ulama, yaitu bolehnya doa mutlak ketika sujud. Dan semua sujud, bukan hanya sujud akhir, tapi di semua sujud. Kita sholat zuhur misalnya, ada sholat zuhur itu ada 8 sujud. Di 8 sujud itu silahkan. Karena setiap rakaat kan ada 2 sujud. Demikian silahkan. Adapun apakah doa ini ada disebutkan dalam doa muqayyad, Allahu alam, saya nggak ingat. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum, para pemirsa sekalian, semoga yang tadi kita bahas bermanfaat, dan tentunya untuk mengingatkan, liyundziru man kana hayyan, untuk mengingatkan orang-orang yang masih hidup dan masih hidup hatinya, untuk memperbaiki dan tentunya untuk mempersiapkan nanti di hari akhirat. Berat dan tidaknya, selamat dan tidak selamatnya kita dari neraka tergantung dengan kita sekarang. Tergantung dengan kita sekarang. Apabila kita sekarang lalai, banyak maksiat,
La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari api neraka dan mengumpulkan kita semuanya dalam surganya kelak. Demikian ikhwah, para pemirsa sekalian, semoga yang sedikit tadi bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya undur diri. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.